Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship Revival Total Ministry. Nah, malam hari ini kita bersyukur kita masih bisa bersama-sama untuk kembali belajar firman Tuhan. Tema apa yang akan kita bahas pada malam hari ini, judulnya atau temanya adalah Langit Baru Bumi Baru, ya temanya itu. Nah, langit baru, bumi baru, atau disingkat LB3, itu istilah kerennya. Ya, nah saudara, bicara tentang langit baru atau bumi baru atau LB3 itu apa sih sebenarnya? Ya, LB3 atau langit baru, bumi baru itu tak lain adalah kerajaan yang akan datang. Ya, kerajaan yang akan datang. Nah, kerajaan yang mana? Nah, saudara, kita tahu ya, banyak versi kerajaan. Iblis pun membangun kerajaan di muka bumi ini dengan penguasa di udaranya. Yesus datang membawa kerajaannya, betul? Sesuai dengan apa yang dinubuatkan kepada Daud bahwa kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tunas Daud yang dimaksud adalah mengacu kepada Tuhan Yesus. Ada kerajaan iblis, ada kerajaan Yesus. Nah, puncak dari kerajaan Yesus itu nanti bisa kita lihat ketika kita semuanya yang rapture ya nanti akan masuk ke dalam kerajaan yang disebut kerajaan 1000 tahun. Sebenarnya namanya bukan kerajaan 1000 tahun. Saya lebih suka pakai istilah Millennium Kingdom, ya. Nah, daripada kerajaan 1000 tahun. Kenapa orang lebih mengenal kerajaan 1000 tahun? Karena lamanya kerajaan itu berdiri itu 1000 tahun, ya. Itu kerajaan yang dijanjikan oleh Allah melalui nubuatan Daud itu, tunas Daud itu akan terus ya sampai kerajaannya kekal selama-lamanya, dimaksud adalah kerajaannya Yesus. Tapi saudara, kita lihat itu semua adanya di langit lama, bumi lama. Ya. Setelah masa akhir kerajaan 1000 tahun, nah nanti langit lama, bumi lama itu akan diringkus. Ya. Akan dihapus, akan dilenyapkan. Langit dan bumi akan lenyap, itu loh. Akan dilenyapkan. Kenapa? Karena sudah nggak dibutuhkan lagi. Lalu muncullah, saudara, satu kondisi atau satu tempat yang disebut sebagai langit baru, bumi baru. Langit baru, bumi baru itu benar-benar grace. Bukan yang lama yang diperbaharui, enggak. Yang diperbaharui, yang lama itu disingkirkan. Benar-benar dihapuskan. Sehingga muncul yang baru. Nah, di dalam langit baru, bumi baru ini, nanti akan ada sebuah kerajaan. Rajanya siapa? Rajanya bukan Tuhan Yesus, tapi rajanya adalah Allah Bapa. Nah, jarang ya Anda mendengar penjelasan seperti ini, bukan? Karena Anda selalu berpikir bahwa kerajaan 1000 tahun itu identik atau sama dengan langit baru, bumi baru. Itu berbeda. Karena apa? Zamannya, eranya, tempatnya berbeda. Kerajaan 1000 tahun itu ada di era langit lama, bumi lama. Sementara, saudara, kerajaan Bapa ini nanti adanya di langit baru, bumi baru. Nanti yang menjadi raja adalah Allah Bapa sendiri. Nah, untuk mengetahui ini, perlu kita melihat urutan-urutannya ya. Nah, ada urutan peristiwa yang segera akan terjadi. Urutannya seperti apa? Yang pertama, ya, Anda harus menangkap, mengerti, ini yang kita rindukan tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Nah, dikatakan Yesus akan datang seperti pencuri
yang mengangkat orang-orang percaya yang siap sedia berjumpa dengan dia di awan-awan permai. Nah, saudara, kedatangan Yesus kali kedua dikatakan Yesus waktu datang nanti seperti seorang pencuri, bukan pencuri. Kenapa saudara dipakai istilah seperti seorang pencuri? Karena datangnya tiba-tiba, nggak janjian. Nah, jangan terkecoh dengan nubuatan akhir zaman, di mana orang-orang yang berani menentukan, ya, dia sok tahu, lalu mulai menginformasikan kepada orang-orang Kristen bahwa pada tanggal ini, bulan ini, jam ini, Tuhan akan datang. Itu enggak Alkitabiah. Ya, semua nubuatan harus diuji. Dan enggak boleh bertentangan dengan firman. Betul? Jadi orang yang bernubuat itu harus ngerti firman. Kalau dia mendapatkan inspirasi, lalu itu nggak sesuai dengan firman, pasti bukan dari Tuhan. Kenapa? Karena firman itu sumbernya dari Tuhan. Tuhan yang sama, dari sumber yang sama, kenapa bertentangan? Betul? Makanya tadi saya katakan bahwa ketika Yesus nanti datang, dia datang seperti pencuri yang mengangkat orang-orang percaya yang siap sedia jumpa dengan dia di awan-awan. Amin. Ini adalah satu waktu atau satu peristiwa, kondisi yang sangat-sangat menyenangkan sekali, saudara. Sehingga ada satu lagu ya, Pantekosta Kuno. Saya suka lagu Pantekosta Kuno, saudara. Karena lagunya itu benar-benar diambil dengan ayat Alkitab ya. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar dan belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita. Pertemuan di udara, ya. Jadi ada untungnya, lahir jadi anaknya pendeta Pantekosta. Apa lagu-lagu seperti ini, ya, sehingga untuk menjelaskan ayat-ayat nggak bisa lupa, karena apa? Ada lagunya, kan? Jadi ada pertemuan di udara nanti, yang mimpin siapa? Rajanya siapa? Anak, ya, dan anak Allah yang pimpin kita. Tuhan Yesus nanti yang menjadi raja di kerajaannya, yaitu kerajaan 1000 tahun nanti. Nah, saudara, lalu yang kedua, saudara, ketika gereja Tuhan itu diangkat, ya, jadi kedatangan Tuhan Yesus itu membuat gereja Tuhan itu nanti diangkat. Khususnya orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia akan diangkat ke sana. Lalu setelah diangkat, kita masuk urutan yang kedua. Masa antikris terjadi selama 7 tahun di muka bumi ini. Pak, bukankah 3,5 tahun? Saudara, berdasarkan nubuatan dari kitab Daniel, dikatakan 7 masa. 7 tahun. Ya, 7 tahun. Nah, yang disebut 3,5 tahun itu apa, Pak? Nah, 7 tahun itu sebenarnya dibagi dua, saudara. Ada 2 tokoh nanti yang muncul dalam 7 tahun itu. 3,5 tahun pertama yang muncul adalah antikris. Ya, antikris yang di backup oleh Lucifer. Jadi Lucifer nggak muncul dengan tanduk gitu, nggak. Tapi dia memilih satu tokoh yang sangat luar biasa. Nah, sehingga bisa memimpin, sehingga dunia ini menjadi sebuah satu sistem, seperti itu ya. Nah, dia sangat pakar, sangat ahli dalam segala bidang, sehingga sangat cakap dan menjadi seorang pemimpin. Nah, tapi saudara, di balik itu semuanya, yang mengendalikan adalah Lucifer. Ya, untuk apa? Untuk menyesatkan banyak orang. Ya, nah, lalu 3,5 tahun yang kedua, itu adalah masa kerja dari pasangannya Lucifer, yang disebut dengan Abaddon.
dalam bahasa Yunaninya disebut Apollyon. Nah, kalau orang Jawa atau orang Muslim, dia bilang itu Dajjal. Kalau orang Chinese, dia bilang Kiang Bloong. Ya, itu roh maut namanya. Ya, roh maut. Nah, yang akan melakukan penyiksaan kepada orang-orang yang telah disesatkan oleh antikris nanti. 3,5 tahun. Tapi 3,5 tahun itu nggak dipakai semuanya. Kalau pakai semuanya, wah saudara, itu ya, sengatnya seperti kalajengking itu menyakitkan sekali. Ya, jadi tahap yang kedua adalah masa antikris, ya, bersama Abaddon dalam 7 tahun itu. Yang ketiga, kedatangan Tuhan Yesus di atas muka bumi dan membinasakan antikris dan nabinya. Lalu memerintah di Yerusalem sebagai raja. Loh Pak, tadi yang pertama katanya Yesus sudah datang. Betul. Ya. Pertama, ketika Yesus datang, dia hanya di awan-awan. Ibaratnya seperti sebuah magnet, ya, yang menyedot. Betul? Kalau Anda punya magnet gitu, lalu Anda taruh di atasnya paku atau apa begitu ya, nggak usah turun mepet, enggak. Itu ada daya tarik, betul nggak ya? Ada gravitasinya, daya tarik magnet itu. Sehingga membuat besi-besi logam itu semuanya akan nempel ke magnet itu. Itu tahap pertama ketika Yesus datang. Dia datang hanya di awan-awan permai. Menyedot orang-orang yang enteng, yang tidak terikat. Yang terikat dan berat, ya, karena kebanyakan duit. Nggak kesedot ke sana nanti. Nah, yang kedua, saudara, setelah masa 7 tahun antikris tadi, Yesus akan datang yang kedua kali. Ngapain? Yesus datang kedua kali. Nah, dia akan membinasakan antikris itu. Ya, membinasakan antikris itu. Nah, saudara, sekarang perhatikan yang keempat, saudara, ya. Di mana ada yang namanya kerajaan 1000 tahun atau Millennium Kingdom, ya. Di mana Tuhan Yesus memerintah sebagai raja di Yerusalem. Kerajaan inilah yang disebut kerajaannya Tuhan Yesus, ya. Kerajaannya Tuhan Yesus. Tapi kan dikatakan disebut kerajaan 1000 tahun. Ini bukan nama, tapi lamanya kerajaan itu berdiri. Setelah 1000 tahun ini selesai, baru saudara masuk tahap kelima atau tahap terakhir. Datangnya langit baru dan bumi baru. Menggantikan langit lama dan bumi lama. Disinilah Allah Bapa menjadi raja selama-lamanya. Amin. Nah, kira-kira bisa nangkep ya? Saya ulang sedikit di sini. Ya, urutannya ada 5. Pertama, kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Yang datang seperti pencuri, mengangkat orang-orang percaya yang siap sedia jumpa dengan dia di awan-awan. Yang kedua, antikris muncul bersama dengan Abaddon berbagi waktu selama 7 tahun. Lalu kedatangan Yesus di atas muka bumi untuk membinasakan antikris dan nabinya. Lalu Yesus memerintah di Yerusalem sebagai raja. Ya. Lalu kerajaan 1000 tahun terbentuk. Disebut kerajaan 1000 tahun damai karena yang bikin ribut sudah ditawan di sana selama 1000 tahun, betul? Nah, selama 1000 tahun ini Yesus memerintah sebagai raja di kerajaannya. Amin. The Millennium Kingdoms. Ya. Lalu datanglah langit baru, bumi baru menggantikan langit lama dan bumi lama. Di sini Allah Bapa menjadi raja untuk selama-lamanya. Nah, saudara, untuk mengerti lebih jauh tentang langit baru, bumi baru ini, kita mau dengarkan ya apa yang dikatakan oleh Allah Bapa. Allah Bapa bilang begini, aku ingin engkau mengetahui kenyataan dari kerajaanku yang akan datang. Ada banyak hal-hal baru yang menakjubkan.
sistem dunia yang sekarang hanyalah pendahuluan dari sistem baru yang akan datang. Tak akan ada lagi pemberontakan, karena pemberontakan akan segera diakhiri. Ya, nah, jadi saudara, apa yang terjadi hari-hari ini, ya, itu hanya pendahuluan. Pendahuluan untuk kita nanti bisa masuk ke dalam kenyataan kerajaan Bapa ketika langit baru, bumi baru itu muncul. Di situ, saudara, akan banyak hal-hal yang menakjubkan, saudara. Kenapa? Karena di sistem yang baru itu, yang akan datang itu, di sana tidak ada lagi pemberontakan. Nggak ada yang demo. Ya, karena pemberontakan segera diakhiri, saudara. Jadi semua yang jahat itu sudah digulung, sudah dihapus bersama digulung dan dihapusnya langit lama dan bumi yang lama itu. Di langit baru, bumi baru, semuanya termasuk sistemnya itu nanti baru, ya, membuat Anda takjub, ya, wah, enaknya kok luar biasa. Nah, Bapak katakan lagi, kerajaanku yang akan datang akan benar-benar suatu sistem yang baru, di mana penduduknya akan taat seluruhnya, tanpa syarat kepadaku, dan kerajaan ini akan penuh dengan kemuliaan. Nah, saudara, Anda perhatikan. Ini dikatakan Allah Bapa, saudara, tentang kerajaannya nanti. Ketika sistem yang baru itu dimulai, penduduknya yang ada di langit baru, bumi baru ini adalah orang-orang yang taat seluruhnya, sepenuhnya, tanpa syarat kepadanya. Dan karena penuh dengan orang-orang yang taat, nggak ada kejahatan, nggak ada yang berontak, kerajaan ini nantinya akan penuh dengan kemuliaannya. Nah, di dalam kerajaan Bapa nanti, di langit baru, bumi baru, waktu penderitaan akan berakhir. Tak ada lagi kegelapan. Cahaya ada di mana-mana. Keterbatasan manusia karena tubuh dagingnya tidak akan ada lagi. Semua makhluk akan mencerminkan kemuliaanku di sana. Tak ada lagi cacat dan kerut di sana. Anda tahu, saudara, Paulus dalam mempersiapkan jemaat, dia berharap jemaat yang dipersiapkan ini nanti ketika kedatangan Tuhan, supaya tidak didapati ada cacat dan kerut. Betul? Targetnya itu tinggi. Jadi Anda jangan main gereja-gerejaan sekarang, yang hanya disajikan khotbah-khotbah yang isinya tentang berkat, mujizat, ya, kesembuhan, ya, yang begitu-gitu aja. Tapi pastikan Anda ada di dalam sebuah gereja di mana Anda dibimbing untuk bertumbuh, berubah, mengalami kepenuhan demi kepenuhan. Dari kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Yesus, bahkan sampai kepada kepenuhan Allah Bapa. Karena target gereja adalah sempurna. Amin. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Kenapa harus sempurna? Kalau nggak sempurna, Anda nggak akan bisa masuk ke dalam langit baru, bumi baru. Jadi sempurna itu bukan nanti. Sempurna itu harus mulai diupayakan mulai saat ini. Betul? Bisa nggak? Kalau nggak bisa, kenapa ada perintah? Kenapa Tuhan perintahkan? Hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga sempurna. Kapan itu harus terjadi? Ketika firman itu disampaikan, itulah saatnya orang-orang yang mendengarnya harus mulai mengalami perubahan di dalam hidupnya. Makanya Roh Kudus diberikan untuk apa? Mentransformasi kita, mengubah kehidupan kita, untuk diubahkan semakin hari, semakin diubah menjadi serupa dengan gambaran anak-anaknya. Amin. Nah, saudara, Anda bisa ibaratkan, saudara,
seperti sebuah komputer ya. Seperti sebuah komputer, program komputer yang dijual di pasar. Barang siapa membelinya dan memasang di komputernya, setelah sekian lama akan selalu ada versi perbaikan. Karena di sana sini ditemukan kutu atau bugs. Atau kekurangan-kekurangan lain yang kemudian diperbaiki terus menerus. Nah, Bapak katakan, aku melakukan semua perbaikan dari semua kelemahan-kelemahan dari ciptaan yang lama. Nah, kalau Anda punya handphone ya, kadang-kadang kan ada upgrade ya. Ada update yang ditawarkan. Programnya, betul? Kadang-kadang Anda bingung, terima atau enggak ya? Kenapa saudara? Memang untuk menyempurnakan itu, ya, perangkat yang dijual itu ya nggak bisa langsung otomatis itu mulus gitu enggak. Makanya setelah diluncurkan, setelah dijalankan, nah lalu dilihat nih, perlu ada perbaikan atau enggak, perlu ada penambahan atau enggak. Nah dari pihak perusahaannya ini mereka mulai mengendalikannya, menginformasikan. Ini ada upgrade nih, ada update-nya nih. Mau terima atau enggak. Supaya apa? Anda lebih bisa maksimal menggunakan perangkat Anda itu. Betul? Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Roh Kudus selalu menawarkan update dalam kehidupan kita. Mau berubah atau tidak? Persoalannya. Ya, jangan Anda berlindung pada satu ayat Tuhan Yesus dulu, sekarang, sampai selamanya tetap sama. Saya pun tetap sama. Sama bandelnya, sama jahatnya. Nanti Anda akan dibuang ke neraka. Menjadi orang Kristen harus berubah. Betul? Coba Anda lihat hidup Anda. Selama Anda jadi pengikut Tuhan, menjadi orang Kristen, ada perubahan enggak? Atau sami mawon? Jadi Anda nggak mengikuti update itu. Nggak di-upgrade, betul ya? Buat apa terima Roh Kudus? Roh Kudus diberikan untuk mengubah setiap orang. Amin. Nah, relakan dirimu untuk diubah. Supaya semakin hari, semakin lebih baik. Semakin lebih baik. Semakin sempurna. Semakin sempurna. Sempurna dan sempurna. Ku mau sepertimu Yesus, ya. Disempurnakan selalu. Selalu itu artinya berulang-ulang, berkali-kali. Betul? Dalam segala jalanku memuliakan namamu. Mau disempurnakan? Walaupun caranya kadang-kadang tidak enak. Nah, saudara, itu semua untuk nantinya kita bisa ada di dalam langit baru, bumi baru itu. Dalam langit baru dan bumi baru, yang baru tak akan kedapatan cacat lagi. Di sana tidak ada lagi kemacetan atau hambatan lagi dari segala rencana dan kemuliaanku. Benar, tak ada kelemahan-kelemahan lagi hadir di sana. Sebaliknya, di sana ada hierarki dan ada otoritas yang diakui semua penghuni baru di bumi baru itu. Nah, saudara, kita lihat ya, nanti di sana nggak ada yang cacat. Nggak ada yang cacat. Semuanya akan dipulihkan, disempurnakan. Tubuhnya udah nggak ada. Jiwa dan rohmu benar-benar sempurna. Nggak ada cacatnya. Di dunia ini, saudara, ada orang yang cacat tubuh. Tapi ada yang cacat jiwanya, betul? Bisa. Karena dilukai-lukai terus akhirnya cacat. Punya mental yang terbelakang. Semuanya mental yang buruk dan sebagainya. Itu namanya cacat. Ya, nanti, saudara, semua harus diubah, diperbaharui, disembuhkan, ya. Supaya apa? Ketika Anda masuk ke dalam langit baru, bumi baru, betul-betul tidak ada cacat di dalam dirimu. Ya, hendaklah tubuh dan jiwa rohmu kedapatan
sempurna. Matius 6 ayat 9 sampai 10. Nah, Yesus mengajarkan satu doa. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, di sini ada kata, datanglah kerajaanmu. Anda berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Nah, ketika bicara tentang datanglah kerajaanmu, kerajaan siapa yang dimaksud di sini? Kerajaan apa yang Anda harapkan? Datanglah kerajaanmu. Kepada kerajaan, kepada siapa Anda berdoa, betul? Kan Anda berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ini sedang mengacu kepada kerajaan Bapa yang ada nanti di langit baru, bumi baru nanti. Itu harus kita rindukan mulai saat ini. Dalam doa Bapa kami diajarkan untuk kita merindukan kerajaan itu. Supaya kita punya keinginan, kerinduan untuk masuk ke dalam kerajaan itu. Paling tidak saudara, Anda lolos seleksi dulu lah. Betul ya? Dari tahap-tahap tadi, urutan-urutan itu. Paling pertama, Anda harus lolos. Anda terangkat dulu mengalami rapture. Sehingga Anda lolos dari ancaman pengaruh antikris. Betul? Lalu Anda boleh masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun di situ. Nah, di kerajaan 1000 tahun ini, di mana Anda yang selama di muka bumi, pertumbuhan Anda belum maksimal, Anda masih punya spare waktu 1000 tahun untuk diubah kembali di kerajaan 1000 tahun itu. Di situ nanti ada pohon, yang daunnya untuk menyembuhkan, lalu buahnya untuk kehidupanmu. Di dalam kerajaan 1000 tahun sama. Di langit baru, bumi baru nanti ada pohon itu juga. Di dua area ini, langit baru, bumi baru sama kerajaan 1000 tahun, itu sama-sama ada pohon ini. Untuk apa saudara? Untuk menunjang pertumbuhan, perubahan, sehingga kita bisa lebih cepat berubah. Memang saudara, berubah di alam materi itu lebih lambat dibanding berubah di alam roh. Tapi Anda jangan berpikir begini, kalau di sini lambat, di sana lebih gampang. Aku nggak usah berubah di bumi, aku berubahnya nanti di sana. Tapi apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, betul? Di alam roh. Kalau di sini Anda males, di sana walaupun fasilitasnya ada, dan segala sesuatu mudah untuk dilakukan, tapi karena kemalasanmu, Anda di sana tidak akan melakukan apa-apa juga. Sehingga sulit untuk diperbaiki. Dan nanti akhirnya Anda akan tereliminasi. Tergulung bersama dengan langit lama, bumi lama itu. Nangkep ya? Jadi walaupun ada perpanjangan waktu untuk bertumbuh di kerajaan 1000 tahun, tapi saudara, mulai saat ini, tekadmu untuk bertumbuh, untuk berubah itu harus sudah mulai dipupuk. Tiap hari. Minta Roh Kudus untuk mengupdate hidup Anda. Sehingga terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Amin. Ibrani 6 ayat 4-6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi dan pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan kuasa-kuasa dunia yang akan datang, namun murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi, supaya bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di depan umum. Saya tidak bicara tentang tentang murtadnya. Tapi di ayat 5 tadi dikatakan, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan kuasa-kuasa dunia yang akan datang. Di sini disebutkan akan ada dunia yang akan datang.
Jadi dunia yang kita diami, ya yang kita lihat hari ini adalah dunia sekarang. Ya, nanti akan ada dunia yang akan datang. Apa itu dunia yang akan datang? Dunia yang akan datang yaitu tadi, langit baru, bumi baru tadi. 2 Korintus 3 ayat 10 sampai 13. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu, ini sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebih lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang memudar itu. Saudara, Anda perhatikan, nanti di langit baru, bumi baru, di sana tidak ada yang cacat, tidak ada cacat kerut. Terang ada di mana-mana. Kerajaan ini penuh dengan kemuliaan. Jauh melebihi dari apa yang pernah Anda lihat, yang Anda katakan hari ini mulia dan sangat mulia. Di kerajaan Bapa, di langit baru, bumi baru nanti, itu situasinya berbeda sekali, saudara. Allah sendiri akan menjadi matahari, betul ya? Dan Tuhan Yesus atau anak domba itu akan menjadi lampunya. Itu ada di Alkitab. Betul? Ya, Allah Bapa sendiri. Saudara, Anda perhatikan ya. Kalau ada barang-barang yang bercahaya atau berkilau gitu ya, Anda taruh di tempat yang gelap begitu ya, itu kalau jumlahnya semakin banyak ya, itu ruangan kadang-kadang nggak membutuhkan lampu. Kemilau ya dari benda-benda itu akan menerangi ruangan itu, betul? Jadi semua yang ada di sana adalah makhluk yang mulia. Kata mulia itu identik dengan terang, sinar, gitu, cerah, betul? Terang. Nah, jadi kalau semua yang mulia itu ngumpul di satu daerah, di situ nggak perlu lampu. Ya, suasananya luar biasa. Dunia ini, saudara, walaupun dipasang lampu di mana-mana, betul ya? Orang berusaha untuk menciptakan penerang ini, penerang itu dengan berbagai macam sumber tenaganya, ya, tenaga listriknya. Nah, tapi saudara, tetap aja dibilang dunia ini semakin gelap. Apa yang disebut gelap? Kejahatan. Karena kebanyaknya kejahatan di dunia ini, kita bisa katakan dunia ini semakin gelap. Bukan karena nggak ada cahaya lampu, tapi karena kondisi daripada penduduk atau orang-orang di sekitarnya ini adalah orang-orang yang jahat. Orang-orang yang punya hati gelap, pikiran gelap, mata gelap, dan sebagainya. Lama-lama kita akan ngomong seperti mantra, gelap. Gelap semuanya. Walaupun terang. Tapi di sana, saudara, tidak terpengaruh dengan lampu. Nanti semua yang mulia ada di sana. Nah, mungkin Bapak Saudara mulai membayangkan ya, betapa indahnya, betapa luar biasanya ketika kita bisa masuk ke langit baru, bumi baru itu. Lalu ada di dalam kerajaan Bapa itu loh, yang penuh dengan kemuliaan itu. Nah, kita bisa kumpul di sana nanti. Nah, saudara, orang-orang yang akan terkumpul bersama-sama di dalam kerajaan Bapa itu, itulah nanti yang disebut sebagai keluarganya Allah. Allah Bapa sebagai Bapa, kita sebagai anaknya. Dia sebagai Bapa, kita anak-anaknya. Semua unsur yang ada pada Bapa itu ada pada Anda. Nggak ada perbedaan.
antara Anda dengan Bapa. Kenapa? Semua yang rusak, yang pernah terkontaminasi gara-gara ulah si iblis si jahat itu sudah dihapus semuanya. Anda akan menjadi seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa. Itu namanya pemulihan. Amin. Ya, itu namanya pemulihan. Nah, nanti di langit baru, bumi baru, atmosfernya itu adalah kasih. Ya, kasih adalah udara untuk semua ciptaan bernafas. Mereka semua akan menjadi keluarga Allah yang sangat mulia, penuh dengan hikmat dan pengetahuan dan kekayaan kemuliaanku, kata Allah Bapa. Ya, semuanya hikmatnya bukan hikmat manusia, tapi hikmat Bapa yang ada pada Anda. Pengetahuan dan kekayaan kemuliaan juga seperti yang ada pada Bapa itu. Ya, nah dalam sistem hidup baru yang akan berdasarkan kasih dan hal yang paling memuaskan setiap hati mereka adalah mereka yang mampu melakukan hal yang terbaik bagi orang lain. Di sana nggak ada yang egois. Orang yang melakukan perkara terbaik dalam hidupnya adalah mereka yang paling banyak melakukan kebaikan bagi sesamanya. Ya, sesamanya. Oke, saudara, kita lihat dulu beberapa ayat untuk mendasarinya. Ayatnya ada, saudara. Roma 8 ayat 18 sampai 21. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah akan dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendak sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk dalam kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Perhatikan saudara, kata-kata yang di headlight ya kuning ini ya dikatakan saat anak-anak Allah akan dinyatakan. Kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Huruf A-nya bukan A besar. A kecil. Jadi yang dimaksud siapa? Bukan Tuhan Yesus. Yang dimaksud adalah Anda dan saya. Bukankah ketika Anda menerima Tuhan Yesus, Yohanes 1:12 katakan Anda diberi hak, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Memang saudara, ya, wujud kebenaran tentang anak Allah, status anak Allah itu belum ya, sepenuhnya. Karena apa? Itu baru identitas Anda. Tapi belum mengubah kehidupan Anda, betul? Ada orang yang sudah punya identitas sebagai anak Allah, tapi pikirannya, hatinya, perbuatannya bukan perbuatan anak Allah. Masih anaknya si iblis, betul, masih suka bohong. Karena Alkitab mengatakan, dia bapak pembohong. Jadi yang suka bohong, anaknya si pembohong itu. Allah nggak pernah berdusta. Allah nggak pernah bohong, betul? Katakan iya di atas iya, tidak di atas tidak. Amin. Di luar itu semuanya dosa. Wow, prinsip tegas, amin. Di dalam Allah itu berbeda, saudara. Nah, nanti saudara, ya, seluruh makhluk itu menantikan saat anak-anak Allah itu akan dinyatakan. Di mana statusmu bukan sekedar status, tapi itulah fakta, realita kehidupan Anda. Betul-betul Anda menjadi anak Allah. Tandanya seperti apa? Kalau Anda sudah berubah jadi kayak Yesus. Yang disebut anak Allah sejati siapa? Yesus, bukan? Kenapa Anda harus diubah menjadi seperti Yesus? Supaya anak Allah, status Anda itu bisa dinyatakan. Benar-benar Anda adalah anak Allah. Amin.
Bukan hanya punya status sebagai anak Allah, tapi hidup sebagai anak Allah atau anak terang. Amin. Nah, kenapa saudara? Kita masuk ke langit baru, bumi baru. Dalam kerajaannya Bapa. Anda adalah keluarga di situ. Yang punya gen kromosom DNA yang sama. Kondisi yang sama, kemuliaan yang sama, betul? Pengetahuan yang sama, hikmat yang sama. Efesus pasal 2, 19-20. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Amin. Anda adalah anggota keluarga Allah. Amin. Ya. Anggota keluarga Allah. Di sini bukan gereja GBI keluarga Allah, bukan. Itu hanya salah satu nama gereja, denominasi aja ya. Merek gereja, ya tahu? Nah, yang dimaksud di sini adalah Anda adalah keluarga, anggota keluarga Allah yang sedang dibangun di atas para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Jadi arah hidup Anda itu harus selaras dengan Kristus. Nah, makanya Anda dibangun di atas para rasul dan nabi itu untuk apa? Bisa diselaraskan hidup kita ini. Jadi menjadi anak Allah, kita sekarang tidak bisa hidup semau gue, tidak. Anda harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Dalam doa Bapa kami, orang-orang yang merindukan kerajaan tadi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu di dalam diriku seperti apa yang engkau mau. Gitu loh. Ya. Dan ini harus menjadi pola atau ya menjadi arah hidup bagi orang percaya. Ya. Jadi orang percaya ya, arah hidupnya sekarang adalah apa? Nih, Bapak katakan begini. Aku memberitahu hal-hal ini agar semua orang tahu kemana mereka pergi dan apa gunanya semua dalam kehidupan di bumi ini. Ya, yang sekarang hanya pendahuluan saja dari yang akan datang. Saudara, hidup di dunia ini sementara. Alkitab bilang, orang hidup di dunia ini seperti bunga. Sebentar, itu ya, mekar, indah. Lalu gugur, rontok. Seperti rumput yang hijau gitu ya. Wah, seneng ya. Kadang-kadang orang nanam rumput gitu ya. Pas hijau, masih rata gitu, senang lihat gitu. Setelah rumputnya mulai liar gini-gini, wah jengkel juga. Nah, tapi saudara Anda lihat, kalau musim panas terik dan sebagainya, rumput itu sudah akan kering, betul? Nggak ada yang abadi di dunia ini. Hidup manusia itu terbatas, limited. Nah, Alkitab bilang, manusia itu karena daging umurnya 120 tahun saja. Setelah itu kemana? Game over. Ketika game over, mati, kemana? Nah, tergantung alamatnya. Selama hidup Anda ikut siapa? Kalau Anda ikut Yesus, Anda akan masuk ke dalam ruang tunggu atau penantian namanya Firdaus. Ya. Tapi kalau Anda jadi orang jahat, mengikuti keinginan Anda terus, dan maunya si iblis, ketika Anda mati, Anda ada di ruang tunggu namanya Hades. Sampai nanti Yesus datang kali kedua. Menjemput yang ada di Firdaus itu. Dan kubur-kubur orang percaya akan ya keluar, bangkit di situ tuh.
Nah, itu perbedaannya. Jadi yang sekarang ini hanya pendahuluan, introduction, pendahuluan. Kalau ada orang saudara, ya, pama saya ya khotbah gitu ya. Lalu saya udah bilang, oh temanya begini. Lalu sebelum saya masuk pada inti kebenaran, ya apa yang akan saya bahas, saya bikin introduction-nya dulu. Ya, pendahuluannya. Pendahuluannya saya cerita dari saya lahir gitu ya. Gimana hidup saya, ini dan itu kurang lebih 3 jam gitu. Anda akan protes gitu. Kelamaan itu pendahuluan. Kalau salam perkenalan cukup praktis saja lah Pak. Gitu. Paling tidak 5 menit saja. Gitu. Saya mau denger inti pengajarannya apa. Gitu. Introduction kok sampai berlama-lama. Kalau dibilang hanya introduction atau pendahuluan, pasti singkat. Amin. Hidup di dunia ini singkat. Nah selanjutnya itu yang disebut forever and ever, ya, kekal untuk selama-lamanya. Nah, untuk masuk dalam kekekalan, ya, syaratnya apa? Persyaratan agar dapat lolos masuk ke dalam dunia yang akan datang ternyata amat tinggi dan nampaknya sangat sulit. Tetapi semua itu telah dikerjakan oleh Rohku. Manusia tak akan pernah mengerti keindahan akan datang yang sedang kupersiapkan ini. Mereka hidup hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka sesaat saja. Kenapa saya selalu katakan? Ya, jangan terus Anda mengkonsumsi khotbah-khotbah yang hanya bicara tentang solusi hidup. Ya, itu perlu. Untuk Anda bisa lolos masuk ke dunia yang akan datang, Anda perlu makanan rohani yang lainnya juga, betul? Di mana Anda harus mendengarkan apa yang harus Anda lakukan, arahan apa yang harus Anda kerjakan, supaya Anda nantinya bisa layak masuk ke dalam dunia yang akan datang itu. Amin. Memang nampaknya sulit. Tapi saudara, Roh Kudus ya nanti akan memberikan arahan kepada kita. Ya. Nah, sekarang lihat sekali lagi. Namun sebanyak orang berdamai dengan aku, kata Bapak, akan kuperkenalkan kepada kebenaran yang akan datang ini. Mereka yang tak pernah mempedulikan masa depan ini, tak pernah mempersiapkannya juga. Tapi mereka yang mencari kebenaran akan mengerti lebih banyak dan lebih mempersiapkan diri. Puji Tuhan, Anda boleh bersyukur, Anda bisa bergabung dalam online discipleship revival total ministry seperti ini. Kenapa? Karena yang dibahas bukan sekedar solusi hidup. Ada sih beberapa materi yang bicara tentang area itu. Tapi lebih banyak kepada perubahan hidup. Amin. Anda diubahkan. Anda dibimbing, Anda dibina, Anda diarahkan di sini. Banyak orang kadang-kadang kalau memang kiblatnya, keinginannya masih di area solusi hidup, beberapa orang mencoba untuk membawa orang ikut online discipleship, bukan? Sekali, 2 kali nongkrong di sini, kabur. Nggak tahan. Mana tahan gitu ya. Karena apa? Dikoreksi terus di sini ini. Nggak disukakan dagingnya. Ya. Nah, Pak, saya pengen didoain gitu loh. Bahkan orang-orang yang ngebut pengen didoain saja. Kadang-kadang saya juga mulai latih. Ya, supaya apa? Supaya melihat saya bukan menjadi sebagai orang yang sakti, orang yang hebat. Tapi supaya mereka melihat saya adalah seorang mentor. Saya boleh bertumbuh dan Anda boleh mengikut bagaimana caranya. Saya bimbing Anda untuk masuk dalam pertumbuhan. Sampai Anda akhirnya bertumbuh karena Anda ketemu Tuhan. Amin.
Jadi tugas kami adalah membawa Anda berjumpa dengan Tuhan. Sampai Anda ngalami Tuhan dalam hidup Anda. Ketika Anda sudah ngalami Tuhan, bertumbuh bersama dengan Tuhan, ya sudah, tugas saya sudah selesai buat Anda. Nanti Tuhan akan kirimkan orang lain lagi. Yang saya bimbing, saya bina lagi. Untuk saya pertemukan lagi kepada Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan. Mengalami dengan Tuhan. Itu yang Bapak perintahkan, tugaskan kepada kami. Dalam kelas pemuridan ini, saya memperlakukan Anda bukan seperti memperlakukan jemaat. Tapi seorang murid itu harus mau belajar. Bukan hanya belajar teori. Tapi harus belajar praktek juga. Amin. Nah, kalau nggak tahu caranya, saya bisa share live pada Bapak Ibu Saudara. Gini loh, dari pengalaman saya, kenapa saya sampai ada di titik ini. Saya akan bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, jadi yang sudah rajin mengikuti kelas pemuridan, sudah 3 kali putaran, 4 kali putaran, ya saya bersyukur juga. Tapi saya harap, setelah 3 kali berputar, pastikan Anda pun sudah semakin kinclong, semakin mulia, semakin benar, semakin kudus di hadapan Tuhan. Amin. Nah, kemarin ada yang nanya dalam ruang diskusi ya, Pak, kenapa ketika saya mengikuti kelas pemuridan Bapak yang pertama dulu, dia sudah mengikuti yang rolling kedua ini. Dulu saya kok nggak bisa nangkep ya, kok nggak ngerti ya, yang Bapak ceritakan itu. Ya tapi saya mau berusaha ikut terus, Pak. Ya, tapi karena nggak ngerti, lama-lama Pak, dengar saya ketiduran. Sampai gitu ya. Tapi saudara, setelah ikut rotasi atau rolling yang kedua ini, dia mulai begini, sekarang saya kok bisa ngerti ya. Nah, lalu saya ceritakan, Ibu dulu ya ketika awal ikut, Ibu kan lagi pengen cari solusi hidup kan. Siapa yang bisa doain saya, bisa nolong masalah saya, ini dan itu. Curhatnya selalu tentang masalah hidupnya. Kalau telepon saya selalu begitu. Ya, coba ingat-ingat. Gitu kan? Tapi sekarang, setelah saya memang, ya sedikit kadang-kadang pakai ilmu Raja Tega. Nah, saya tidak manjakan, saya bimbing, saya bina, segala macam. Terangkat tuh levelnya. Nggak jadi orang kolokan lagi. Hidupnya nggak berfokus untuk diri sendiri. Bisa melihat orang lain juga. Betul? Mulai ngerti tentang kebenaran ini. Karena apa? Sekarang arah hidupnya berbeda. Betul? Arah hidupmu kemana? Tetap orientasi ke area tentang kebutuhanmu atau tentang pertumbuhanmu. Camkan baik. Kalau orientasinya, tujuan hidup Anda terus ada di area kebutuhanmu, Anda akan nyangkut di bumi ini. Gak akan kebawa ke langit baru, bumi baru. Tapi kalau Anda mulai terfokus untuk bertumbuh, berubah, dan sebagainya. Beda, saudara. Amin. Nah, saya mau melihat itu terjadi bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya. Jadi supaya mengerti, jadi orang Kristen itu harus mengalami transformasi, perubahan. Bukan happiness. Kalau tujuanmu happiness, bahagia, nah, ya udah. Sini datang ke gereja ya, nanti kasih sembako. Oh gini. Nah, cuman itu. Tapi ketika dididik untuk berubah, didewasakan, untuk melatih iman, memang sedikit kadang-kadang, aduh rasanya kok begini ya, kayak disiksa.
Tapi setelah Anda melihat buah ketaatanmu, itu terjadi dalam hidupmu, Anda akan ketagihan. Apalagi ya yang harus berubah? Apalagi ya pelajarannya? Apalagi ya? Apalagi dan apalagi. Nah, Filipi 3, 13-14. Nah, perhatikan saudara, ini sikap yang perlu dicontoh. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Amin. Arahnya kemana? Paulus katakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Arah larinya berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Nah, tekad yang sama harus dibangun. Mau berlari, amin. Mengejar, bukan ngejar berkat, bukan ngejar kesembuhan, bukan ngejar mujizat, tapi ngejar apa? Hadiah. Panggilan surgawi. Itu yang perlu Anda kejar. Target, amin. Target pertumbuhan. Bikin agenda saudara pribadi. Lalu Anda tuliskan kondisi atau pengalaman kerohanian Anda saat ini. Nanti next time, ya 2 hari, 3 hari lagi, ketika Anda melihat ada satu hal yang berbeda, tuliskan lagi. Dalam 1 bulan, 2 bulan, nanti Anda baca nih diarimu tuh. Apa terjadi? Anda akan kaget. Anda sedang naik atau sedang turun. Atau Anda sedang stagnan. Dulu sama ini sama aja. Atau semakin merosot. Atau semakin meningkat. Nah, ketika Anda cek Anda makin turun, Anda sadari kenapa aku turun. Harusnya aku naik. Ketika Anda nggak berkembang, mengalami stagnan, kenapa Anda stagnan terus di situ? Yang ganjel apa? Mentok di mana ini? Tembok apa ini yang mepet saya? Betul? Anda perlu satu khotbah gulingkan batu itu, betul ya? Yesus harus ngomong, gulingkan batu itu. Supaya apa? Anda bisa menembus kuasa kebangkitan itu. Lazarus gak akan keluar kalau batunya gak digulingkan. Betul? Nah, kalau Anda sudah melihat ada perkembangan, ada kemajuan, ada peningkatan dalam kehidupan Anda, maju terus, tingkatkan lagi, betul ya? Kalau perlu speednya ditambah lagi, masa 2 bulan cuma berubah begini. Saya mau lebih cepat lagi, lebih cepat lagi, lebih cepat lagi. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 6 sampai 10. Sebab itu baiklah janganlah kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam. Dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka,
tetapi untuk beroleh keselamatan melalui Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Amin. Jadi ini nasihat, ya. Jangan tidur seperti orang lain. Berjaga-jaga, sadar, ya. Jangan Anda terlena dengan kehidupan Anda selama ini. Anda harus bangkit untuk Anda meraih mahkota itu. Berlari, betul? Untuk mencapai targetnya itu nanti. Ini penting sekali. Supaya itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Nah, saudara, kita akan tutup dengan satu ya subtema, yaitu namanya kedatangan Kristus kedua kali ya. Ini Allah Bapa bilang begini ya tentang second coming atau kedatangan Kristus yang kedua. Aku hendak memberitahu hal kedatangan anakku yang kedua. Kalau ia datang akan ada pemisahan antara orang percaya yang siap akan kedatangannya akan menyongsongnya di udara, namun sebagian mereka yang terikat berat dengan hal-hal duniawi yang mengandalkan kekuatan diri sendiri dan tak mau melepaskan diri dari ikatan itu akan harus mendaki dengan kekuatannya sendiri pula. Artinya, mereka harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk mentaati firman-Ku. Seperti orang-orang yang berhasil lolos pada masa perjanjian lama, mereka kemudian akan datang kepadaku dan dihakimi menurut perbuatan mereka. Berbeda dengan mereka yang dari awal menyadari ketidakmampuan daging mereka dan merendahkan diri untuk diambil alih oleh Roh Kudus dan bekerja sama dengan aku. Mereka akan diadili menurut iman mereka. Ya, nanti dalam pengadilan ada dua buku. Buku kehidupan dan buku perbuatan. Anda mau diadili berdasarkan apa? Orang yang tidak menyerahkan dirinya kepada Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, yang terus berupaya dengan kekuatannya sendiri, dia mencoba menunjukkan kepada Allah, ini loh prestasi saya, ini loh perbuatan saya. Kita, saudara, sebagai orang percaya, kita diajar untuk semakin mempercayai Tuhan, merendahkan diri di dalam agendanya Tuhan. Sehingga kehendak Tuhanlah yang harus terjadi dalam kehidupan kita ini. Ya. Nah, setiap pekerjaan manusia yang Anda lakukan nanti akan diuji oleh Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai 15 dikatakan, entahlah orang membangun diri, ya. Entahlah orang membangun diri di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan tampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab hari itu akan tampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Artinya apa? Mereka yang mengandalkan aku, kata Bapak, dari sekarang akan menerima hidupku dan memiliki kelimpahan dari sekarang. Roh mereka akan dilatih menjadi pemimpin. Roh mereka akan dilatih menjadi penguasa. Roh mereka akan dilatih menjadi seorang pemegang pemerintahan dan akan memerintah bersama anakku dalam pemerintahan kerajaan 1000 tahun. Waktu tiba bahwa semua yang dinubuatkan para nabi di masa lalu akan terpenuhi. Ya. Nah, saudara, jadi ketika kita
mau bekerja sama dengan Tuhan, dididik oleh Tuhan, sebenarnya dilatih untuk jadi pemimpin, untuk jadi penguasa. Ketika masuk dalam kerajaan 1000 tahun, dalam kerajaannya Tuhan Yesus, persoalannya nanti Anda mau jadi apa di sana? Ya, ada orang pokoknya lolos dari antikris saja bisa masuk. Tapi nasibmu nanti di kerajaan 1000 tahun mau jadi rakyat jelata atau Anda ikut memerintah bersama dengan Yesus. Kenapa saya rajin mencari jiwa? Kenapa saya rajin melayani? Karena saya mau paling tidak nih, nanti di kerajaan 1000 tahun minimal lah jadi wali kota lah. Ya, jangan jadi Pak Ogah di sana nanti. Nah, saudara, ternyata banyak orang yang sekarang mengaku sebagai hambaku, kata Bapak, akan terkejut bahwa mereka akan diadili bukan berdasarkan iman mereka saja, tetapi juga berdasarkan beberapa besar unsur kedagingan mereka dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Hanya sedikit orang yang akan lolos dalam tes dan diterima pekerjaannya. Berbeda sekali dengan mereka yang mau benar-benar taat akan bimbinganku. Ya, mau ikutin role-nya Tuhan, mau ikutin maunya Tuhan. Lukas 12:37 sampai 40. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Dan ia akan datang melayani mereka. Apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berbuat demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, jadilah seorang hamba atau hamba Tuhan yang mengikat pinggangnya, mempersilahkan mereka duduk makan, ya, melayani dia, baik itu tengah malam, dini hari, kapanpun juga. Anda harus siap. Amin. Berjaga-jaga di sini. Nah, sekarang kita dapat memahami ya. Bapak katakan sekarang dapat kau pahami. Mereka yang benar-benar mau dipimpin rohku akan betul-betul diubah menjadi serupa anakku. Dan mereka yang sangat bergantung kepada pikiran mereka dan interpretasi sendiri terhadap firmanku akan mendapat sedikit sekali kemungkinan mencapai kepenuhan anakku. Juga kemuliaan mereka tak akan pernah mencapai standar. Beberapa di antara mereka akan hanya tiba cukup sekedar tidak dibuang ke neraka. Nah, ini ceritanya lain ya. Kalau saya cerita tentang tidak sekedar dibuang ke neraka, mereka bisa lolos masuk ke dalam langit baru, bumi baru. Ya, tapi mereka hanya lolos. Di sana itu nanti akan ada, masih dibilang ada anjing-anjing gitu ya. Itu ada di langit baru, bumi baru. Dan nanti akan saya bahas di pelajaran tentang akhir zaman. Ya, tunggu tanggal mainnya. Ya, oke saudara, kita lihat satu ayat lagi ya untuk menutup. 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Wah, luar biasa ya. Nah, saudara, orang-orang yang akan masuk ke dalam langit baru, itu boleh disebut sebagai generasi yang baru. Ya, generasi yang baru. Ingat perjalanan bangsa Israel yang masuk ke tanah perjanjian. Itu bukan orang-orang generasi lama, hanya 2 orang generasi lama. Yosua dan Kaleb. Lainnya mati semua di padang gurun. Yang masuk adalah orang-orang yang lahir di padang gurun. Yang harus disunat di Gilgal itu betul. Masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Generasi baru. Oke, kiranya
pelajaran pada malam hari ini boleh paling tidak menggetarkan hati Anda. Kenapa? Ternyata bicara langit baru atau LB3 itu tidak seperti sesuatu yang mudah untuk kita dari sana. Persyaratannya sangat ketat sekali. Amin. Yang nggak mulia, yang nggak kudus, nggak bisa masuk ke sana. Yuk mulai bertumbuh. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk perhatiannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God bless.